Ya, halo teman-teman mitra sepak bola. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun teman-teman menyaksikan dan mendengarkan video ini. Dan di video ini saya akan membahas bagaimana penampilan dari pemain abroad Indonesia, yaitu Sain Patinama dan juga Sandy Walsh yang tampil luar biasa dan membawa Buriram United menang menghadapi Johor Darul Takzim di ACL Elite atau Champions-nya Asia di tier pertamanya atau kasta tertingginya Champion Asia. Dan lawan yang dihadapi sekali lagi Johor Darul Takzim yang tidak mudah tentunya untuk dikalahkan, tapi kontribusi besar dari Sain Patinama dan juga Sandy Walsh akhirnya bisa membuat Buriram United menang comeback 2-1. Ya, Buriram itu sempat tertinggal 1-0 di babak yang pertama, kemudian akhirnya Buriram mampu mengembalikan keadaan di babak yang kedua. Nah, ini Sain Patinama bermain full selama 90 menit. Sementara Sandy Walsh itu tampil hanya sekitar 30 menitan karena masuk di babak yang kedua di menit 60 menggantikan Stojkovic. Kemudian sebelum saya membacakan beberapa statistik yang tadi didapatkan dari pertandingan antara Buriram menghadapi Johor Darul Takzim, khususnya untuk catatan dari Sain Patinama, saya akan sedikit bercerita dulu tentang bagaimana tadi peran dari Sain Patinama di sisi kiri pertahanan bagi Buriram United. Sain Patinama tadi tampil luar biasa, tidak banyak melakukan overlap sebenarnya karena dia menjaga kedalaman dan juga menjaga atau mengantisipasi serangan-serangan cepat dari Johor Darul Takzim. Meskipun ada beberapa momen Sain Patinama melakukan overlap, tapi dia itu cukup cepat dalam melakukan transisi negatif dan juga dia itu cukup cepat dalam mengcover posisi yang kosong. Itu yang akhirnya Sain Patinama mendapatkan rating yang cukup tinggi, 7,8, bahkan mungkin menjadi salah satu pemain terbaik dalam laga tersebut karena perannya di lini pertahanan ini sangat-sangat membantu Buriram United. Jadi ketika Sain Patinama ini kan duelnya dengan Arif Aiman kalau tidak salah ya, sayap lincah Malaysia. Nah, dia tahu bahwa sayap lincah ini tentunya punya kecepatan dan punya daya eksploitasi yang sangat baik sehingga Sain Patinama tidak terpancing untuk kebanyakan maju dan dia tetap menahan di garis pertahanan di garis tengah untuk mengantisipasi serangan balik dari Johor Darul Takzim. Namun sesekali Sain Patinama ini mencoba untuk overlap ketika tahu bahwa situasi di belakang aman. Jadi dalam melakukan overlap pun Sain Patinama ini sangat baik. Dia bahkan mampu melepaskan satu crossing ke satu pemain dari Buriram itu yang menjadi peluang emas ketika sundulannya membentur tiang gawang. Ini menjadi sebuah umpan yang sangat sukses yang ditunjukkan oleh Sain Patinama. Dan kalau tidak salah hanya satu-satunya ya crossing yang sangat baik dari Sain Patinama ini, tapi itu membuktikan bahwa Sain Patinama punya kualitas. Nah, yang paling penting adalah bagaimana Buriram United memberikan kesempatan bermain kepada dua pemain timnas Indonesia yang mungkin dalam waktu dekat itu akan menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Ini sangat penting tentunya bagaimana para pemain kita untuk menjaga kebugarannya, menjaga sentuhan terbaiknya dengan mendapatkan menit bermain tersebut. Sandy Walsh juga tadi diturunkan di menit ke-60 dan ketika Sandy Walsh diturunkan oleh pelatih Buriram United juga penampilannya tidak mengecewakan karena dia dari segi passing, dari umpan itu sangat akurat. Tadi bahkan dalam catatan yang saya catat ini 100% umpan akurat dari Sandy Walsh. Dari 12 kali percobaan, 12-nya sukses. Kemudian dia juga tadi melakukan 2 kali overlap untuk menusuk ke kotak penalti untuk menusuk ke sepertiga lapangan akhir dan memberikan sebuah ancaman atau memberikan sebuah tekanan kepada Johor Darul Takzim. Kemudian dari segi umpan panjang juga tadi cukup baik apa yang ditunjukkan oleh Sandy Walsh. Nah, ini bukti bahwa kedua pemain Indonesia ini di Buriram ketika diberikan kesempatan bermain mereka tidak mengecewakan dan ini adalah kabar baik untuk kita tentunya para pencinta timnas Indonesia karena dengan adanya Sain Patinama dan Sandy Walsh yang terus diberikan menit bermain, tentunya kita tidak khawatir dengan kedalaman skuad dari timnas Indonesia. Oke, berikutnya saya akan coba untuk memberikan sedikit data ya dari Sain Patinama dan juga Sandy Walsh tadi. Dari Sain Patinama dulu ini dia mendapatkan rating 7,8 dan salah satu menjadi yang paling tinggi di pertandingan tadi.
Bahkan kalau dia berhasil mencetak assist ataupun 1 gol saja, mungkin sudah pasti man of the match ya. Umpan akuratnya itu 83%. Ya, 83% umpan akuratnya dari 30 percobaan atau kesempatan, 25 diantaranya sukses. Kemudian mampu melakukan satu umpan kunci tadi yang saya sebutkan ke satu pemain dari Buriram yang gagal dikonversi menjadi sebuah gol karena sundulannya masih membentur tiang gawang. Sentuhannya ada 53, cukup banyak ya. Kemudian ada 100% dribble sukses, ini juga statistik yang cukup baik. Kemudian dia 3 kali lolos ke final third, artinya dia juga rajin untuk membantu penyerangan, rajin overlap, tapi tidak lupa juga ketika penguasaan bola hilang dari Buriram, dia cepat untuk turun, kemudian dia cepat untuk mengisi posnya, bahkan ketika ada satu pos yang kosong, dia cepat juga untuk mengcover posisi tersebut. Luar biasa memang Sain Patinama ini. Kemudian umpan silang tadi satu ya. Kemudian untuk clearance dia melakukan 4 kali clearance. Kemudian untuk interceptnya dia melakukan 3 kali intercept. Kemudian clearance dengan kepala atau halawan dengan kepala dia melakukan sebanyak 3 kali dan recovery ball-nya 4 kali. Kemudian untuk duel dengan bola itu 4 kali dan duel di udara itu 4 kali. Nah untuk duel di udara ini menariknya 4 kali itu dari 4 percobaan dan empatnya sukses. Jadi 100% duel udaranya dimenangkan oleh Sain Patinama. Jadi Sain Patinama ketika duel udara dia selalu menang. Berikutnya itu berarti Sandy Walsh yang tadi masuk di menit ke-60. Nah, statistiknya sebenarnya tadi kan sudah saya jelaskan ya, dia punya 12 kali umpan akurat yang sukses dan dari 12 percobaan artinya 100%. Kemudian dia punya 17 kali sentuhan, kemudian 2 kali masuk ke final third, kemudian melakukan 2 kali umpan panjang dan dua-duanya sukses artinya 100% itu sukses ya umpan panjangnya. Jadi itu statistik dan juga data yang tadi ditunjukkan oleh kedua pemain timnas Indonesia di posisi wingback kiri dan wingback kanan, Sain Patinama di kiri, Sandy Walsh di kanan. Keduanya menunjukkan penampilan yang sangat baik, apalagi Sain Patinama yang bermain sejak menit awal, tidak mengecewakan pelatih. Sandy Walsh juga yang dimasukkan menggantikan Stojkovic, dia tidak mengecewakan dan tetap bisa membantu Buriram United meraih 3 poin di laga penting menghadapi Johor Darul Takzim ini. Nah itu dia sedikit ulasan dari Sain Patinama dan juga Sandy Walsh yang tadi tampil membawa Buriram United menang 2-1 menghadapi Johor Darul Takzim di pertandingan yang sangat penting dan lawan yang tidak mudah, tapi keduanya bisa menunjukkan kemampuan dan kualitas yang luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita jumpa lagi di video berikutnya.